Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat Nabi bernama Jubair bin Awam. Jubair bin Awam masih sepupu Nabi SAW. Walau usianya berbeda jauh, ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, saudara dari ayahnya Rasulullah SAW. Abdullah dan ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah, istri Nabi SAW. Maka tak heran jika Nabi SAW menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam didakwahkan ketika masih usia 12 tahun. Dalam riwayat lainnya 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat as-sabiqunal awwalin yang memperoleh pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia mendengar berita bahwa penduduk Mekah telah membunuh Nabi SAW. Dengan marah, ia menghunus pedangnya dan mencari tahu siapa yang membunuh beliau. Tetapi kemudian ia bertemu dengan Nabi SAW yang segar bugar saja. Sementara pedangnya masih terhunus, beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Jubair?" "Aku mendengar bahwa Tuhan telah dibunuh," kata Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi SAW. "Aku akan memancung kepala orang yang membunuh Tuhan." Nabi SAW tersenyum melihat sikap dan semangatnya. Beliau mendoakan dia dan juga pedangnya. Kemudian menyuruhnya pulang. Itulah pedang yang pertama kali dihunuskan demi untuk membela Islam. Peristiwa itu merupakan gambaran awal bagaimana sikap Jubair bin Awam terhadap Nabi SAW dan Islam. Maka tak heran jika kemudian ia tak pernah absen dalam semua pertempuran bersama Nabi SAW. Dan setelah beliau meninggal, jiwa dan semangat hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan menegakkan panji-panji Islam. Sebagaimana para sahabat pada masa awal, keislamannya membawanya kepada penyiksaan dari kaum Quraisy. Walau sebenarnya ia dari keluarga terhormat dan sangat disegani. Pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid, yang dikenal dengan nama Singa Quraisy, pernah menggulungnya dengan tikar dan menggantungnya terbalik dalam keadaan terikat. Dan di bawahnya ada api sehingga asapnya menyisakan dadanya. Berbagai siksaan ditimpakan oleh kaum kerabatnya sendiri. Tetapi semua itu tidak mampu mengembalikannya ke agama jahiliyahnya. Karena makin kerasnya tekanan dan siksaan yang ditimpakan kaum kafir Quraisy pada orang-orang yang memeluk Islam, Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, dan Jubair termasuk di antaranya. Raja Habasyah, Najasyi, memberikan perlindungan kepada para muhajirin ini dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sendiri. Hal itu menimbulkan sekelompok orang melakukan pemberontakan. Tidak setuju dengan sikap Najasyi tersebut, sempat terjadi pertempuran. Yang dalam pertempuran tersebut Jubair ikut berperan serta sebagai mata-mata untuk kepentingan Najasyi dan kaum muhajirin lainnya. Jika ternyata Najasyi kalah, ia harus segera memberitahukan
agar kaum muslimin bisa segera meninggalkan bumi Habasyah. Tetapi Allah menghendaki kemenangan ada di pihak Najasyi, sehingga kaum muslimin dengan tenang tinggal di negeri Nasrani tersebut. Walau hidup dalam keadaan damai dan tenang melaksanakan ibadah, tetapi hati Jubair selalu gelisah. Sejak ia memeluk Islam, hatinya seolah terikat dengan Rasulullah SAW. Ada kerinduan menggejolak untuk selalu bersama beliau. Walau ada juga kekhawatiran. Karena itu, begitu mendengar keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab yang membuat posisi kaum muslimin lebih kuat, ia segera kembali ke Mekah untuk bisa selalu bertemu dan melihat Rasulullah SAW kapan saja kerinduannya itu datang. Zubair juga dikenal sebagai penunggang kuda yang handal. Dialah salah satu dari hanya 2 penunggang kuda pasukan muslim pada perang Badar. Dan ia diserahi Nabi SAW pemimpin front sisi kanan. Satu lagi adalah Miqdad bin Aswad, diserahi untuk memimpin front kiri dengan pedang yang pernah didoakan oleh Nabi SAW. Jiwa kepahlawanannya jadi makin menonjol. Dalam perang Badar tersebut, ia mampu membunuh jagoan-jagoan Quraisy yang jadi andalan, seperti Naufal bin Khuwailid, si singa Quraisy yang masih pamannya sendiri, Ubaidah bin Sa'id, Ibnul As bin Umayyah, dan lain-lain. Pada awal perang Uhud, Nabi SAW mengangkat sebuah pedang dan berkata, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya?" Beberapa sahabat yang berkumpul tidak segera memberikan kesanggupan. Maka Zubair bin Awam segera menyahutnya, "Saya ya Rasulullah." Tetapi Nabi SAW hanya memandangnya sekilas, kemudian mengulangnya hingga 3 kali, dan hanya Zubair yang dengan segera menyanggupinya. Namun demikian, beliau tidak menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Ketika Abu Dujanah yang menyanggupinya, beliau langsung menyerahkannya. Ini bukan berarti Nabi SAW tidak mempercayainya, tetapi Zubair telah memiliki pedang yang pernah didoakan Nabi SAW, sehingga ia tidak memerlukan pedang lainnya. Biarlah pedang tersebut dipegang dan dimiliki sahabat lain untuk mengukirkan kepahlawanannya kepada Islam. Pada perang Uhud itu pula, pemegang panji kaum musyrikin Talhah bin Abu Talhah menantang duel. Tetapi tidak ada yang menyambutnya, sehingga dengan congkaknya ia meremehkan pasukan muslim. Ia memang seorang jagoan Quraisy yang perkasa. Segera saja Zubair keluar menyambut tantangannya. Ia berhasil meloncat ke atas belakang unta Talhah, dan mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Zubair berhasil membantingnya, kemudian membunuhnya dengan pedang kesayangannya, pedang yang pernah didoakan Rasulullah SAW. Nabi SAW memuji ketangkasan Zubair tersebut, dan beliau bersabda, "Setiap nabi itu mempunyai hawariyun, pembela, dan hawariyunku adalah Zubair." Begitu juga dalam perang Khandaq. Saat itu Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi menaiki tempat yang tinggi, kemudian menantang duel kaum muslimin. Nabi SAW sempat menawarkan pada salah seorang sahabat untuk melayani tantangan tersebut, dan ia menyanggupinya kalau memang diperintahkan. Tetapi kemudian Nabi SAW melihat keberadaan Zubair bin Awam. Beliau pun bersabda, "Bangunlah kamu, ya Abu Safiyah, pergilah kepadanya."
Majulah Jubair menghadapi Naufal. Majulah Jubair menghadapi Naufal. Mereka beradu kekuatan, saling merangkul dan bergulingan di tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang jatuh ke bawah lebih dahulu, dialah yang akan terbunuh. Beliau berdoa dan diamini oleh sahabat-sahabat lainnya. Tak lama kemudian Naufal jatuh dan Jubair jatuh di atas dadanya. Ia segera membunuhnya. Begitulah hampir semua pertempuran diterjuninya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Jubair bin Awam adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah absen dari pertempuran yang dilakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagian dari penjabaran bahwa Jubair memang hawari, pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam setiap pertempuran, ia selalu menunjukkan jiwa dan semangat jihadnya, jiwa dan semangat untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Begitu juga dengan berbagai pertempuran yang diterjuninya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Zubair hampir tidak bisa dipisahkan dengan Talhah. Kalau disebut nama Zubair, pastilah orang akan menyebut Talhah. Dan kalau ada yang menyebut Talhah, pastilah Zubair disebut juga. Mereka berdua memang memiliki banyak kesamaan. Sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersaudarakan mereka. Di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Talhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tidak ada bedanya jiwa perjuangan Talhah dan Zubair dalam membela Islam. Begitu juga dengan jiwa pemurah dan kedermawanannya. Seperti halnya Talhah ketika tidak sedang mengangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah, ia akan mengurus perniagaannya. Dan hasil perniagaannya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah daripada dinikmatinya sendiri. Bahkan dalam soal sedekah dan membelanjakan harta di jalan Allah ini bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Ia tidak segan untuk berhutang demi memuaskan jiwa pemurah dan dermawannya. Tetapi ia selalu mencatat dengan rapi hutang-hutangnya tersebut dan mewasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Zubair untuk membayar hutangnya jika sewaktu-waktu ia meninggal. Sambil ia berpesan, bila nanti engkau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut, minta tolonglah kepada induk semang, Maulana kita. Induk semang yang mana yang Bapak maksudkan? Tanya Abdullah bin Zubair. Induk semang dan penolong kita yang utama yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam membayar hutang bapaknya, ia selalu berdoa, wahai induk semangnya Zubair, tolonglah aku melunasi hutangnya. Tidak lama setelah itu selalu ada jalan keluar bagi Ibnu Zubair untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama, kedua orang sahabat itu, Zubair dan Talhah, ini pun menjemput syahidnya bersama, yakni dalam perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dalam perang saudara tersebut ia bersama Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Bashrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman. Padahal beberapa waktu sebelumnya
mereka ikut membayat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah SAW saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Jubair. Satu riwayat menyebutkan ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran, padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Ali meminta kehadiran Talhah dan Jubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talhah dan Jubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talhah dan Jubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas terngiang sabda Nabi SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Ammar bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Jubair dan Talhah memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya. Kemudian berbalik menemui pasukannya, tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan pembunuhnya dari pasukan Ali. Riwayat lain dari pasukan Basrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempuran berlangsung seru dan pasukan Basrah dikalahkan oleh pasukan Ali. Talhah dan Jubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sedang Ummul Mukminin Aisyah dikirimkan lagi ke Madinah dengan pengawalan saudaranya Muhammad bin Abu Bakar yang ada di pihak Ali. Jubair meninggal dalam usia 64 tahun dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang disebut Wadi Sibba, sekitar 7,5 km dari kota Basrah di Irak sekarang ini. Usai pertempuran, ketika Ali sedang beristirahat, datang salah seorang prajuritnya dan berkata, Amir bin Jurmus At-Tamimi, pembunuh Jubair bin Awam, menunggu di luar, minta izin untuk menghadap. Ali mengizinkannya. Amir masuk dengan pongahnya. Ia mengira akan memperoleh pujian dan penghargaan karena telah membunuh seorang yang memusuhi Khalifah Ali. Tapi begitu bertatap muka, Ali membentaknya dengan keras dan berkata, apakah pedang yang kau bawa itu pedang Jubair? Dengan gemetar ketakutan ia berkata, benar, ini pedang Jubair. Saya merampasnya setelah saya membunuhnya. Ali mengambil pedang tersebut dari tangannya dan menggenggamnya penuh perasaan dan khusyuk. Diciumnya pedang yang pernah didoakan Nabi SAW tersebut penuh rindu dan haru, hingga air mata membasahi pipinya. Kemudian Ali berkata, pedang ini demi Allah adalah pedang yang selama ini digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi SAW dari berbagai mara bahaya. Setelah itu Ali memandang Amir bin Jurmus dengan mata menyala. Mengenai dirimu, wahai pembunuh Jubair, bergembiralah dengan masuk neraka atas apa yang kamu lakukan kepada putra Safiyah ini. Ammar berlalu dengan dongkol karena maksudnya tidak tercapai. Sambil ia bergumam, aneh sekali tuan-tuan ini. Setelah kami bunuh musuh Tuan, tetapi Tuan katakan saya akan masuk neraka. Wassalam.